Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lady Fabila Nur Hidayat dari kelas 10-7, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Tahu nggak sih apa itu Kerajaan Sriwijaya? Ya, jadi Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Kejayaan Sriwijaya berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Letaknya yang sangat strategis di kawasan Selat Malaka menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan jalur pelayaran penting yang menghubungkan antara pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan wilayah-wilayah di Nusantara lainnya. Selain dikenal sebagai kerajaan dagang, Sriwijaya juga merupakan pusat penyebaran agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara dan menjadi tempat belajar para biksu dari berbagai negara. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai asal-usul berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Asal-usul berdirinya Kerajaan Sriwijaya dapat diketahui dari berbagai sumber, terutama dari prasasti dan catatan para pendatang asing. Kata Sriwijaya berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu Sri yang berarti cahaya atau kejayaan dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya dapat diartikan sebagai kemenangan gemilang atau kejayaan yang agung. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang, diceritakan bahwa seorang raja bernama Dampunta Hyang Sri Jayanasa melakukan sebuah perjalanan suci atau ekspedisi militer dengan membawa ribuan tentara. Dalam perjalanan itu, Dampunta Hyang berhasil menaklukkan beberapa wilayah dan akhirnya membentuk kekuasaan yang kuat di kawasan Palembang sekitar tahun 682 hingga 683 Masehi. Wilayah ini dipilih karena letaknya yang sangat strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Teman-teman semuanya, selain faktor letak geografis, berdirinya Sriwijaya juga didorong oleh potensi sumber daya alam yang melimpah di Sumatera, seperti emas, kapur barus, dan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan dalam perdagangan dunia pada masa itu. Dengan menguasai Selat Malaka, Sriwijaya mampu mengontrol aktivitas perdagangan antara India, Tiongkok, dan kawasan Nusantara. Sriwijaya berpusat di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Wilayah kekuasaannya meluas ke berbagai daerah di sekitarnya, termasuk Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Semenanjung Melayu, hingga sebagian Thailand Selatan. Lokasi kerajaan ini sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional antara India dan Tiongkok, tepatnya di Selat Malaka. Hal ini membuat Sriwijaya mudah mengendalikan arus barang dan pajak perdagangan yang masuk ke pelabuhan-pelabuhannya. Nah, selanjutnya mengenai raja-raja yang terkenal pada masa kerajaan Sriwijaya. Pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Dampunta Hyang Sri Jayanasa yang dikenal melalui prasasti Kedukan Bukit. Setelah Dampunta Hyang, kerajaan ini dipimpin oleh beberapa raja besar, di antaranya adalah Bala Putradewa yang memerintah pada abad ke-9 Masehi. Bala Putradewa berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya hingga ke Semenanjung Malaya dan menjalin hubungan baik dengan dinasti Sayalendra di Jawa Tengah. Ia juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berhasil memperkuat hubungan perdagangan dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan di Hindia dan Tiongkok. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas mengenai kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Sistem pemerintahan di Kerajaan Sriwijaya itu bersifat monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh raja. Raja memiliki wewenang penuh dalam mengatur pemerintahan, perdagangan militer, dan agama.
Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, Sriwijaya menempatkan pejabat-pejabat kepercayaannya di daerah-daerah penting dan menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis. Kerajaan ini juga rajin menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di Asia, seperti Tiongkok, India, dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, demi menjaga kelancaran perdagangan dan stabilitas wilayah. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Perekonomian Kerajaan Sriwijaya bertumpu pada sektor perdagangan. Letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional menjadikan Sriwijaya sebagai pelabuhan transit bagi pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan kawasan Nusantara. Komoditas dagang yang paling dinanti antara lain kapur barus, emas, rempah-rempah, rotan, gading, dan hasil laut lainnya. Selain itu, Sriwijaya juga menarik pajak dari kapal-kapal asing yang singgah di pelabuhan mereka, sehingga menjadi sumber pemasukan utama bagi Kerajaan Sriwijaya. Nah, masa kejayaan Sriwijaya itu mencapai puncak kerajaan pada abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi. Saat itu, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur pelayaran di Asia Tenggara dan menjadi pusat perdagangan serta agama Buddha yang disegani. Kejayaan ini ditopang oleh kekuatan armada laut yang mampu mengamankan wilayah perairannya dari bajak laut dan ancaman luar. Nah, setelah mengalami masa kejayaan yang luar biasa, Kerajaan Sriwijaya juga mengalami masa kemunduran loh teman-teman. Tahu nggak sih gimana masa kemunduran Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-11 Masehi. Penyebab utamanya adalah serangan dari Kerajaan Chola dari India Selatan pada tahun 1025 Masehi yang merusak pelabuhan dan kota-kota penting Sriwijaya. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan dagang lain di Nusantara dan pergeseran jalur perdagangan ke Selat Sunda turut mempercepat keruntuhan Sriwijaya. Akhirnya, kekuasaan Sriwijaya melemah dan wilayahnya diambil oleh kerajaan-kerajaan lain. Meskipun begitu, Kerajaan Sriwijaya juga mempunyai banyak peninggalan. Beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang masih dapat ditemukan hingga kini adalah prasasti-prasasti batu seperti prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, dan prasasti Kota Kapur. Selain itu, peninggalan berupa candi Arja Buddha dan stupa juga ditemukan di wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya. Salah satu yang paling penting yang berkaitan dengan Sriwijaya adalah Candi Muara Jambi di Jambi. Nah, itu teman-teman penjelasan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Mungkin kalian bisa melihat peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya di museum-museum tempat asal Kerajaan Sriwijaya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.